Kenapa Alkitab orang Kristen hanya berisi 66 kitab? Kenapa tidak mengakui kitab-kitab yang ada di dalam kitab-kitab orang Katolik? Kenapa Alkitab kita berisi dengan ayat-ayat yang nampaknya berkontradiksi? Bagaimana dengan kesesuaian Alkitab dengan sains? Saudara, berbagai pertanyaan-pertanyaan tadi adalah sebuah pertanyaan yang wajar ketika ada dalam benak kita. Ketika kita belajar Alkitab, maka wajar kalau kita punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan di sisi lain, ada orang-orang yang kemudian enggan untuk membaca dan belajar Alkitab karena mereka memiliki pertanyaan yang tidak terjawab, yang kemudian membuat mereka beranggapan bahwasanya Alkitab itu tidak lagi relevan untuk dunia modern saat ini. Atau bahwa Alkitab itu hanya sebuah buku kuno yang kemudian berisi penuh dengan kesalahan ketika diperhadapkan dengan pengetahuan-pengetahuan modern, sehingga Alkitab perlu untuk ditinggalkan. Nah, bagaimana kita kemudian menanggapi atau meresponi hal-hal seperti ini? Bagaimana kemudian kita juga meyakinkan diri kita sendiri bahwasanya Alkitab itu layak untuk dipegang teguh bahkan di dalam era modern saat ini, pasca modern saat ini. Mari kita kemudian melihat pertanyaan yang pertama. Kenapa Alkitab kita terdiri dari 66 kitab? PL dan PB ketika dikumpulkan terdiri dari 66 kitab. Kenapa tidak kurang? Kenapa tidak lebih? Sedangkan kita tahu ada rekan-rekan kita Katolik yang mereka punya jumlah kitab yang lebih banyak. Karena di antara PL dan PB ada yang namanya Deuterokanonika atau Apokrifa. Nah, kenapa kita, gereja Protestan, gereja Injilik, kemudian tidak mengakui kitab-kitab Deuterokanonika tersebut sebagai firman Tuhan? Saudaraku, dalam bagian ini kita perlu untuk sedikit belajar tentang kanonisasi Alkitab. Apa itu kanonisasi Alkitab? Kanonisasi Alkitab adalah pengumpulan kitab-kitab yang diakui sebagai firman Tuhan oleh dan sejak orang-orang percaya mula-mula. Jadi gereja mengumpulkan, bukan menentukan. Gereja tidak menentukan mana kitab yang berhak menjadi firman Tuhan dan mana yang bukan firman Tuhan. Tidak. Tetapi gereja mengumpulkan apa yang memang sudah diyakini, dipercaya, diakui secara umum sejak orang-orang Kristen mula-mula. Ketika kitab-kitab ini dipercaya oleh orang-orang Kristen mula-mula, kemudian dikumpulkan dan melalui berbagai kriteria yang ada, maka terkumpullah 66 kitab itu. Lalu bagaimana dengan Deuterokanonika dan bahkan berbagai kitab-kitab yang lainnya yang ada di luar sana? Kenapa mereka tidak kita masukkan di dalam daftar kitab suci kita? Tentu saja ada berbagai banyak kriteria yang kemudian tidak dipenuhi oleh kitab-kitab tersebut. Misalnya saja yang pertama, sekali lagi, kitab-kitab itu ternyata tidak diterima secara umum sebagai firman Tuhan oleh orang-orang Kristen mula-mula. Mereka, kitab-kitab itu mungkin saja sudah ada, tetapi penerimaannya tidak sama seperti orang-orang Kristen mula-mula menerima kitab-kitab sebagai firman Tuhan. Kemudian adanya sebuah kesalahan-kesalahan secara sejarah misalnya. Misalnya Yudit pasal 1 ayat 7 menuliskan bahwasanya Nebukadnezar adalah Raja Asyur. Sedangkan kita tahu dari Alkitab kita maupun juga dari bukti-bukti sejarah arkeologis bahwasanya Nebukadnezar adalah Raja Babel. Nah, kesalahan sejarah seperti ini cukup sering terjadi di dalam kitab-kitab Apokrifa atau Deuterokanonika, sehingga kemudian membuat kita meragukan apakah kitab itu firman Tuhan atau tidak. Dan tentu saja ketika ada sebuah kesalahan, maka kita tidak mengakui bahwasanya itu adalah firman Tuhan. Kemudian yang paling penting dan paling krusial juga adalah bahwasanya terdapat ajaran-ajaran yang berlawanan dengan doktrin-doktrin yang diajarkan di dalam Alkitab kita. Misalnya dalam Yudit atau Tobit pasal 4 ayat 10, Tobit 12 ayat 19 mengajarkan bahwasanya keselamatan itu bisa diperoleh melalui sedekah. Keselamatan diperoleh melalui sedekah. Salvation by works, keselamatan bisa diperoleh melalui apa yang kita lakukan. Tentu saja itu berlawanan dengan doktrin utama kita tentang keselamatan yang mengatakan bahwasanya keselamatan hanya oleh karena anugerah di dalam diri Yesus Kristus yang kita terima di dalam iman kita. Ketika ada doktrin-doktrin yang kemudian berlawanan dengan doktrin dasar yang diajarkan oleh Alkitab, maka kita dapat dengan yakin dan teguh mengatakan bahwasanya kitab-kitab itu bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak mungkin berkontradiksi.
Lalu bagaimana dengan Alkitab yang kita pegang? Ke-66 kitab itu, apakah kita dapat dengan yakin bahwasanya Alkitab 66 kitab itu adalah firman Tuhan yang tanpa salah? Kita dapat meyakini bahwasanya Alkitab itu tanpa salah, atau di dalam bahasa kerennya itu ada ineransi Alkitab. Alkitab itu tanpa salah. Di dalam tulisan aslinya Alkitab itu tidak bersalah, dan kita bisa paham itu karena Alkitab adalah firman Tuhan dan Tuhan tidak mungkin salah, maka Alkitab juga tidak mungkin memiliki kesalahan. Tapi ketika kita bicara tentang Alkitab yang tanpa salah, mungkin kita juga mengingat kita pernah membaca ayat-ayat yang nampaknya salah, tanda kutip. Ayat-ayat yang nampaknya berkontradiktif. Misalnya, kita pernah membaca satu Tawarik. Di dalam Tawarik disebutkan bahwasanya Daud itu disuruh iblis untuk mensensus rakyatnya. Ya, dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 dikatakan iblis kemudian menyuruh Daud untuk melakukan penghitungan terhadap rakyatnya. Tetapi ketika kita membaca 2 Samuel 24 ayat yang pertama disebutkan bahwasanya Allah lah yang menyuruh Daud melakukan sensus itu. Kemudian kita bertanya, yang benar yang mana? Iblis atau Allah yang menyuruh Daud melakukan sensus? Atau mungkin kita pernah membaca catatan silsilah yang berbeda antara Injil Lukas dan Injil Matius ketika menuliskan silsilah tentang Tuhan Yesus. Dan sekali lagi kita bertanya-tanya, kenapa Alkitab berisi tentang catatan-catatan yang berbeda dan bahkan berkontradiktif seperti itu? Kalau begitu, bukankah Alkitab tidak bisa dipercayai? Nah, saudaraku, di dalam melihat ayat-ayat yang demikian, memang kita harus mengakui bahwasanya ayat-ayat itu mungkin cukup sulit, tetapi kita bisa melihat harmonisasinya ketika kita belajar lebih dalam lagi. Misalnya dalam konteks tadi Tawarik dan Samuel, iblis atau Allah yang menyuruh Daud. Ketika kita memahami konteks berpikir orang Yahudi pada saat itu, maka kita bisa paham bahwasanya mereka meyakini bahwa Allah itu bekerja di balik segala sesuatu. Misalnya ketika kita membaca kitab Ayub, itu dapat kita lihat dengan jelas sekali. Allah yang bekerja di balik segala sesuatu, tetapi bukan Allah yang kemudian turun tangan langsung. Iblislah yang turun tangan langsung menggocoh Ayub di sana. Nah, di dalam konteks yang serupa, kita bisa kemudian mengharmonisasikan antara Tawarik dan Samuel. Allah bekerja di balik segala sesuatu, termasuk ketika Daud mensensus rakyatnya, tetapi ada campur tangan iblis di sana yang turun tangan secara langsung. Nah, di dalam konteksnya Lukas dan Matius, di dalam sensus yang berbeda, kita juga dapat melihat bahwasanya setiap penulis itu memiliki tujuan penulisan masing-masing yang mungkin saja membuat mereka berbeda di dalam cara penyampaian tulisan mereka di dalam satu peristiwa yang sama. Satu peristiwa bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, bukan berkontradiktif, tetapi justru saling melengkapi. Di dalam konteks saat ini, misalnya saja, ketika ada sebuah kecelakaan di perempatan jalan antar kendaraan, dan kemudian kita mewawancarai 10 saksi yang berbeda dan menyuruh mereka untuk menuliskan kesaksian mereka. Mungkin saja kita akan mendapati 10 catatan yang berbeda. Seorang menuliskan tentang laju kecepatan antara mobil yang ada. Mungkin orang lain menuliskan tentang jaraknya. Mungkin orang yang lain menuliskan tentang bagaimana pengemudi itu mengemudikan kendaraannya dan sebagainya. Catatan mereka mungkin berbeda, tetapi bukan berkontradiktif, melainkan justru saling melengkapi untuk membuat sebuah peristiwa itu dapat dilihat secara utuh. Nah, demikian juga ketika kita melihat berbagai catatan dalam Alkitab. Mungkin buat kita kok berbeda ya catatannya, tetapi justru catatan yang berbeda itu saling melengkapi, bukan berlawanan satu sama lain. Atau ketika kita membaca Alkitab kita, salah satu isu yang juga muncul ketika berkaitan dengan ketidakbersalahan Alkitab, Alkitab selalu benar adalah kenapa ada catatan-catatan yang nampaknya berlawanan dengan sains. Dr. Zakir Naik, seorang apologet muslim, itu pernah mempermasalahkan kejadian 1 ayat 16-19 yang berbicara ketika Allah menciptakan benda-benda penerang. Di sana salah satunya adalah bulan. Kemudian itu menjadi sebuah masalah bagi Zakir Naik. Bukankah bulan di dalam ilmu pengetahuan modern itu bukan benda penerang? Bulan hanya mendapatkan atau memantulkan cahaya dari matahari. Lalu bukankah dengan cara seperti itu Alkitab itu tidak sesuai dengan sains modern, maka Alkitab itu salah? Atau ketika banyak orang membandingkan antara Alkitab kejadian pertama ketika ada kisah penciptaan dengan teori Big Bang yang dipercaya sebagai sebuah sains modern.
Bukankah itu berlawanan antara apa yang diajarkan Alkitab dengan sains? Bagaimana kita sebagai orang-orang modern memahami bagian ini, mempertahankan Alkitab kita di tengah era modern? Saudaraku, yang pertama kita perlu lihat bahwasanya Alkitab itu bukan buku sains. Alkitab bukan buku sains. Alkitab dituliskan sebagai sebuah buku penuntun untuk iman kita, untuk kita mendapatkan keselamatan jiwa kita, bukan untuk buku sains. Dan saya yakin setiap buku itu punya karakteristik, punya tujuan penulisan masing-masing. Tidak mungkin satu buku mencantumkan detail semua hal yang ada di dunia ini. Setiap buku punya detail atau tujuan penulisan masing-masing. Dan kemudian juga setiap buku, termasuk Alkitab, ditulis dalam sebuah konteks zaman yang spesifik yang bisa dipahami juga oleh orang-orang pada zamannya. Kita bisa membayangkan ketika pada tahun, misalnya tahun 1950-an, dan kemudian ada seorang yang menuliskan tentang wifi, gitu ya. Kita tahu itu bukan zamannya, dan justru orang-orang akan melihat itu sebagai sebuah hal yang aneh. Karena tidak sesuai dengan konteks zamannya. Ketika Alkitab ditulis pada konteks zaman itu, maka itu memampukan orang-orang untuk memahami apa yang dituliskan di sana. Dan lebih lagi bahwasanya ketika kita melihat Alkitab kita, maka kita tahu bahwasanya Alkitab itu ditulis dengan berbagai banyak gaya bahasa dan gaya sastra yang berbeda-beda. Ada sastra sejarah di sana, misalnya Tawarik, Raja-Raja, Samuel. Ada sastra surat di sana, misalnya surat-surat Paulus, surat Timotius, surat kepada Timotius, surat-surat Petrus, surat-surat Yohanes, dan lain sebagainya. Ataupun juga ada sastra puisi, misalnya Mazmur, Ayub, Pengkhotbah, Kidung Agung. Kita bisa melihat perbedaan-perbedaannya. Dan setiap gaya sastra memiliki gaya bahasa yang berbeda, yang kita tidak bisa samakan secara rata. Tidak bisa menyamaratakan semuanya. Misalnya saja ketika kita membaca sebuah puisi dari seorang sastrawan terkenal, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kita tidak mungkin meresponinya dengan berpikir, gak mungkin lah hidup 1000 tahun lagi. Orang ini gak masuk akal, orang ini gak berpendidikan kalian. No. Ketika kita meresponi sebuah puisi dengan cara seperti itu, saya yakinkan kita sedang membaca puisi dengan cara yang salah. Karena sebuah puisi tidak dimaksudkan untuk dipahami secara literal. Maka daripada itu ketika kita membaca Alkitab kita, mari kita pun juga memiliki sebuah perspektif yang kaya. Dari sisi gaya bahasa, gaya sastra, kondisi zaman, dan tujuan penulisan masing-masing penulis. Sehingga kita bisa memahami sebuah tulisan sebagaimana mestinya. Dan kembali, bagi saya, secara khusus, secara pribadi, buat saya tidak mengalami sebuah kesulitan dan melihat kontradiksi antara Kejadian pasal yang pertama, kisah penciptaan Alkitab, dengan Big Bang. Karena Big Bang hanya berusaha menjelaskan bagaimana sebuah peristiwa terjadi, sebuah ledakan yang kemudian menciptakan atau menjadikan alam semesta. Tetapi Big Bang tidak menjelaskan dari mana materi yang meledak itu muncul. Big Bang juga tidak menjelaskan siapa yang membuat ledakan itu terjadi. Sedangkan Alkitab berbicara tentang siapa yang menjadikan segala sesuatunya. Tidak ada kontradiktif. Hanya berbicara tentang dua hal yang berbeda. Yang mungkin saja suatu saat ketika belajar lagi, kita bisa mengharmonisasikan keduanya. Jadi intinya adalah demikian. Ketika kita melihat Alkitab kita sebagai sebuah Alkitab firman Tuhan yang tanpa salah, mungkin saja kita mendapati kesulitan di sana dan sini. Ketika kita membacanya, ada ayat-ayat yang membuat kita sedikit sulit untuk memahaminya. Tetapi mari kita terus membaca. Mari kita terus merenungkan bagian itu. Meminta hikmat Tuhan dengan rendah hati. Dan jangan ragu untuk berdiskusi dengan saudara seiman yang lain. Atau bahkan bertanya kepada hamba-hamba Tuhan yang kita percayai. Untuk memudahkan kita memahami bagian firman Tuhan itu. Saya mengapresiasi ada beberapa orang yang terkadang suka untuk bertanya, mengirimkan ayat, dan apa ini artinya? Itu artinya kita mau belajar. Itu artinya kita mau menggali lebih dalam lagi dan kita memahami lebih dalam lagi. Jangan berhenti belajar, karena semakin kita belajar, semakin kita memahami isi hati Allah, firman Tuhan dengan sempurna. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati kita sekalian.